Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan materi praktikum pada minggu ini yang berjudul Gimnas Permai dan Agnes Permai, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Suryaningsih, NPM 2113010014, kelas reguler 1A. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi praktikum pada minggu ini yang berjudul Gimnas Permai dan Agnes Permai. Gimnas Permai dan Agnes Permai adalah termasuk pada kategori spermatopita. Spermatopita terbagi atas dua bagian, yaitu Gimnas Permai tumbuhan biji terbuka dan Agnes Permai tumbuhan biji tertutup. Gimnas Permai merupakan tumbuhan biji terbuka yang artinya pada bakal bijinya tidak ditutupi oleh bakal buahnya. Sedangkan Agnes Permai adalah tumbuhan biji tertutup yang artinya pada bakal biji di dalam bakal buah. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dari Gimnas Permai dan Agnes Permai. Ciri-ciri Gimnas Permai adalah: 1. Bakal biji tak terlindungi oleh daun buah. Yang kedua, mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Yang ketiga, bentuk perakaran tunggang. Yang keempat yaitu daun sempit, tebal, dan kaku. Yang kelima yaitu memiliki pembuluh angkut. Yang keenam yaitu belum punya bunga yang sesungguhnya. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu umumnya perdu atau pohon dengan batang keras dan berkayu. Ciri-ciri Agnes Permai adalah: 1. Memiliki bakal biji yang tertutup oleh daun buah. Yang kedua, memiliki bunga sejati. Yang ketiga yaitu umumnya tumbuhan berupa pohon, perdu, semak, liana, ataupun herba. Yang keempat atau yang terakhir yaitu pada reproduksinya terjadi pembuahan ganda atau terjadi 2 kali. Tumbuhan Agnes Permai terbagi menjadi 2 bagian, yaitu tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Contohnya tumbuhan dikotil adalah Visidium guajapa dan Mangifera indica. Sedangkan yang termasuk dalam kategori Gimnas Permai adalah Genetum genemon, Araucarica cunninghami, Venus mercusi, Cicas rumpi, dan Agathis damara. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan sampel-sampel praktikum pada minggu ini. Yang pertama yaitu Caulis Genetum genemon, dan ini Folium Genetum genemon, dan ini Flos Genetum genemon, dan yang ini Fructus Genetum genemon. Yang kedua yaitu Caulis Pinus mercusi, dan yang ini Folium Pinus mercusi, dan ini Stabilis Pinus mercusi yang jantan, dan yang ini Stabilis Pinus mercusi betina. Dan yang ketiga yaitu sampel Cicas rumpi atau pakai saji. Ini Caulis Cicas rumpi, dan yang ini Folium Cicas rumpi. Yang keempat yaitu Visidium guajapa atau jambu biji. Ini Caulis Visidium guajapa, dan yang ini Folium Visidium guajapa, dan ini Fructus Visidium guajapa. Yang kelima yaitu Mangifera indica atau buah mangga. Ini Caulis Mangifera indica, dan ini Folium Mangifera indica, dan ini Flos Mangifera indica, dan ini Fructus Mangifera indica. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penjelasan pada sampel praktikum minggu ini. Yang pada sampel pertama yaitu Genetum genemon. Genetum genemon memiliki bunga yang terdapat pada lapisan bunganya hanya memiliki 1 lapisan yang berhasil dibuai. Lapisannya disebut dengan inflorensi jantan dan inflorensi betina. Pada lapisan inflorensi jantan terletak pada lapisan atas, sedangkan yang betina terletak pada bagian lapisan bawah. Strobilus. Strobilusnya di sini saya akan memotong strobilus. Di sini saya akan memotong strobilus pada Genetum genemon. Nih, saya sini memotongnya dengan potongan membujur.
Pada Strobilus genetum genemon, di sini terdapat 3 lapisan, yaitu yang lapisan pertama yaitu integumentum luar, yang kedua yaitu lapisan integumentum tengah, dan yang ketiga yaitu adanya lapisan integumentum dalam. Daun atau folium genetum genemon termasuk dalam kategori daun tunggal. Struktur folium genetum genemon adanya kultikula atau lapisan zat lilin yang berfungsi sebagai untuk mencegahnya masuknya air dalam permukaan daun. Nah, di sini saya akan memotong Caulis genetum genemon. Baiklah, saya akan memotong Caulis genetum genemon. Ini hasil dari potongan batang genetum genemon. Baiklah, di sini saya akan mengamatinya dengan objek gelas dan kaca pembesar. Dari hasil pengamatan yang saya dapat pada Caulis genetum genemon, terdapat struktur lapisannya yaitu xilem, phloem, cambium, empelur, korteks, dan epidermis. Yang kedua yaitu sampel Pinus mercusi. Pinus mercusi memiliki banyak macam, salah satunya yaitu Pinus mercusi. Strobilus pada Pinus mercusi terbagi menjadi dua macam, yaitu Strobilus jantan dan Strobilus betina. Pada Strobilus jantan, di bagian permukaan ujungnya terdapat adanya serbuk sari, dan Strobilus jantan mengandung mikrosporofil, dan pada Strobilus betina mengandung makrosporofil. Bakal biji atau ovulum pada Strobilus itu letaknya di bagian ujung dan berwarna hitam. Pada daun Pinus mercusi, karena bentuknya setengah lingkaran, jadi epidermisnya hanya memiliki satu lapisan. Dan pada anatomi daun Pinus mercusi terdapat lapisan epidermis, palisade, spons, dan xilem. Caulis Pinus mercusi terdapat 9 lapisan, yaitu korteks, cambium, empelur, saluran hars dalam, velum. Velum di sini termasuk bagian kerak pada batang yang mengering. Dan yang keenam yaitu velogen, yang ketujuh saluran hars luar, dan yang ke-8 phloem, dan yang terakhir yaitu xilem. Yang ketiga yaitu Cycas rumpi atau Fakissaji. Di sini Fakissaji terdapat 2 macam, yaitu mikroskleropil atau jantan, dan yang kedua yaitu makroskleropil atau betina. Strobilus pada Cycas rumpi terdapat 3 lapisan, yaitu integumentum luar dan integumentum tengah, dan yang terakhir integumentum dalam. Integumentum luar dan integumentum tengah berfungsi sebagai pelindung integumentum dalam. Lapisan atas mikrofil fungsinya sebagai tempat masuknya gamet jantan ke dalam gamet betina. Struktur daun Cycas rumpi yaitu lebih kurang seperti Elaeis guineensis atau daun kelapa sawit, yang memiliki vagina atau pelepah, adanya trikoma, adanya spina, adanya daun utama. Daun Cycas rumpi termasuk dalam kategori daun majemuk. Yang terakhir yaitu Visidium guazapa. Baiklah, di sini saya akan membedah Fructus Visidium guazapa. Saya memotongnya dengan potongan membujur. Nah, ini adalah hasil potongan membujur. Akan saya amati dengan menggunakan
kaca pembesar, dan objek gelas. Dari hasil pengamatan yang saya dapat, pada lapisan buahnya terdapat 3 lapisan, yaitu eksokarpium bagian luar, dan mesokarpium bagian tengah, dan endokarpium bagian dalam. Pada bunga Visidium guajapa dikategorikan dalam bunga lengkap atau bunga sempurna karena dia memiliki kelopak, mahkota, putik, dan benang sari. Baiklah, ini hasil video saya. Bila ada kata-kata saya yang kurang, saya memohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.